kita juga bisa pakai mode stretch. Nah, ini tampilannya akan menyesuaikan. Selanjutnya kita akan kembali ke aset. Jika kita mau membuat sebuah efek yang nantinya akan menampilkan foto dari pemakai efek TikTok, maka kita akan menambahkannya di sini, aset, lalu tekstur, dan user media. Artinya user media ini adalah media foto yang dipunyai oleh pemakai TikTok. Kita tambahkan satu. Nah, ini adalah tampilan awal user media tekstur yang nantinya di saat kita memakai efek sebelum ada kita upload foto kita, maka tampilannya defaultnya adalah seperti ini. Kita bisa merubahnya agar tampilan efek kita itu lebih elegan di saat sebelum dipakai. Kita bisa merubahnya di sini. Default ini kita bikin user. Nah, satu. Oke. Nah, ini tampilannya akan berubah. Misalkan kita mau menambahkan lagi berupa dua foto, sama, kita tekstur media, user media tekstur. Artinya nanti pemakai bisa menambahkan dua foto, dan selanjutnya tiga foto juga kita harus menambahkan ini 3 kali seperti tadi. Misalkan 4 ya juga harus menambahkan ini sebanyak 4 atau 5 atau dan seterusnya. Nah, supaya ini foto ini tampil, maka screen atau media apa bidangnya itu kita harus mengarahkannya ke sini. Kalau kita nggak diarahkan ke user media, maka tampilannya meskipun kita sudah merekam, tampilannya akan tetap seperti ini. Maka harus diarahkan dari tekstur ini ke user media. Nah, tampilannya akan berubah. Nah, setelah ini berubah, bukan berarti nanti akan tetap jadi seperti ini, tapi di saat pemakai efek tadi memilih sebuah foto, nanti akan berubah menjadi fotonya. Ini hanya sebuah tampilan awal, tampilan preview. Begitu juga dengan selanjutnya. Misalkan kita mau bikin ini, kita copy ya ini. Ini bisa kita copy bidangnya seperti ini, duplikat. Ini karena sama, ukurannya sama, maka dia akan tumpuk. Nah, supaya nggak sama bagaimana? Kita ubah ukurannya. Ukurannya misalkan seperti ini. Nah, maka dia nanti akan menampilkan foto yang sama. Satu foto yang sama. Bagaimana supaya fotonya berubah? Maka salah satu harus juga dirubah. Ini kita rubah ke user media foto kedua. Oke. Nah, karena ini di depan, di bawah, maka dia akan menutupi bagian yang di belakangnya. Bagaimana? Kita bisa geser ini separuh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Gitu. Bisa juga misalkan ini ketutup. Kita bisa pindahkan ini ke sini. Jadi dia akan kebalik. Nah, dia akan kebalik seperti ini ya tampilannya. Oke. Nah, coba kita dulu. Selanjutnya yaitu kita akan kita mau bikin efek penjelasan ya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai aset ini kita banyak kok. Jalan kita mau menambahkan apa, tekstur apa, nah render potret atau apa nanti kita bisa tambahkan di sini. Pemakaiannya ini biasanya pemakai buat efek tingkat lanjut. Sebagai contoh saja, satu contoh lagi, misalkan kita mau membuat sebuah animasi, kita bisa bikinnya lewat import tekstur sequence. Nah, tekstur sequence ini yang akan menampilkan sebuah animasi. Misalkan contohnya kita ambil dari sini. Nah, ini. Misalkan kita mau upload semua ya. Nah, kita tinggal upload aja.
Udah, ini tampil previewnya adalah efeknya, nanti animasinya akan seperti ini. Nah, pengaplikasiannya bagaimana? Sama pengaplikasiannya, misalkan kita mau bikin animasinya tampil, sama kita kembali ke tekstur. Tekstur itu kita arahkan ke animasi itu, animasi yang barusan kita upload. Nah, oke, jadinya adalah seperti ini. Nah, dia akan jalan ya. Oke, itu salah satu untuk kita upload dari file komputer kita. Selanjutnya yaitu di menu preview. Preview ini akan menampilkan sebuah gambaran atau tampilan di saat kita eh, apa membuat efek. Nah, kita bikin ini, maka yang tampil di efek TikTok akan seperti ini. Ini adalah preview tampilan TikTok. Yang selanjutnya adalah menu inspektur. Menu inspektur ini adalah menu di mana ini adalah spesifikasinya dari menu hierarki. Sebagai contoh satu, eh, position. Position ini misalkan kita bikinnya efek 2D, maka yang muncul adalah X dan Y. Posisinya di mana? Misalkan kita itu posisinya di posisinya X0 Y0, maka dia yang akan terjadi adalah di tengah-tengah. Nah, di tengah ini kita hidden satu aja ya. Nah, yang terjadi adalah posisinya di tengah-tengah. Nah, sekali ini dirubah, dia akan juga berubah. Jadi ini kalau X itu adalah tampilannya ke kanan ke kiri. Nah, ini kalau Y ini adalah tampilannya ke atas ke bawah. Kita bisa merubah posisinya lewat sini yang lebih spesifik. Kita bisa merubahnya juga lewat drag and drop ini. Nah, dengan cara menahan kursor kanan. Nah, selanjutnya adalah size. Size ini adalah ukuran. Kembali pada posisi ya, maaf. Posisi ini berbeda dengan yang 3D. Misalkan kita bikin 3D. Nah, tampilan 3D ini akan berbeda sekali. Ini akan menunjukkan posisinya itu X, Y, dan Z, di mana X adalah ke kanan ke kiri, Y adalah ke atas ke bawah, Z ini ke belakang ke depan. Sebagai contoh ini. Nah, ini adalah menu Z. Nah, bisa ke belakang, bisa ke depan. Nah, itu. Kalaupun menu Y itu adalah menunya ini. Kita bisa bikin ke atas, kita bikin ke bawah. Begitu juga dengan X, dia bisa ke samping kanan, ke samping kiri. Seperti itu adalah untuk posisi objek 3D. Selanjutnya adalah size. Size ini adalah ukuran. Kita bisa merubahnya, misalkan kita membuat objek 2D, kita bisa merubahnya lewat sini. Lewat sini, lewat sini. Ya. Nah, ini akan berubah. Kalau default ukurannya adalah 720 1280. Ini adalah ukuran default efek kita yang kita buat tampilan di HP. Untuk lebih spesifiknya mau ukuran berapa, kita bisa mengatur di poin ini. Nah, bisa mau dibikin ke atas, ke bawah, ke samping adalah pakai menu ini. Selanjutnya adalah pivot. Pivot ini dimana kita bisa membuat efek, kita arahkan ke anu dulu ya biar tampilannya enak. Oke, kita bisa membuat efek di mana efek ini